Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rasana, nomor absen 1 di kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran seni budaya materi tata teknik pentas. Tata pentas bisa disebut juga skenery atau pemandangan latar belakang, background, tempat memainkan lakon. Tata pentas dalam pengertian luas yaitu suasana gerak laku dalam pentas dan semua elemen-elemen visual yang dapat dilihat oleh mata yang mengitari pemeran dalam pementasan. Tata pentas dalam pengertian tidak terbatas yaitu suatu benda yang membentuk suatu latar belakang fisik dan memberikan batas lingkungan gerak laku. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian tata pentas yaitu semua latar belakang dan benda-benda yang ada di panggung guna menunjang pemeran memainkan lakon. Sebelum melanjutkan materi, kita harus tahu pentas itu apa. Pentas menurut Pramana Padmodharmayana yaitu tempat pertunjukan dengan pertunjukan seni yang menggunakan manusia sebagai media utama. Pertunjukan ini contohnya seperti pertunjukan tari, teater tradisional, sandiwara atau drama non-tradisional seperti sandiwara baru maupun teater kontemporer. Webster mendefinisikan bahwa pentas yaitu sebagai suatu tempat yang tinggi di mana lakon drama dipentaskan. Sedangkan W.J.S. Purwadarminta secara umum dalam Kamus Bahasa Indonesia menerangkan pentas sebagai lantai yang agak ketinggian seperti di rumah ya, contohnya tempat tidur, ataupun di dapur, contohnya untuk memasak. Dari definisi di atas, kita dapat menarik kesimpulan pentas adalah suatu tempat di mana penari atau pemain menampilkan pertunjukan di hadapan penonton. Selain istilah pentas, kita mengenal istilah panggung. Panggung menurut Purwadarminta ialah lantai yang bertiang atau rumah yang tinggi atau lantai yang berbeda ketinggiannya untuk bermain sandiwara, balkon, atau podium. Dalam seni pertunjukan panggung dikenal dengan istilah stage, melingkupi pengertian seluruh panggung. Jika panggung merupakan tempat yang tinggi agar karya seni yang diperagakan di atasnya dapat terlihat oleh penonton, maka pentas juga merupakan suatu ketinggian yang dapat membantu dekorasi, ruang tamu, kamar belajar, rumah adat, dan sebagainya. Jadi beda panggung dengan pentas ialah pentas dapat berada di atas panggung atau dapat pula di arena atau lapangan. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan pentas merupakan bagian dari panggungnya yaitu suatu tempat yang ditinggikan yang berisi dekorasi dan penonton dapat jelas melihat. Dalam istilah sehari-hari sering disebut dengan panggung pementasan, dan apabila suatu seni pertunjukan dipergelarkan tanpa menggunakan panggung maka disebut arena pementasan, sehingga pementasan dapat diadakan di arena atau lapangan. Kini yang dianggap pentas bagi seni pertunjukan kontemporer tidak saja berupa panggung yang biasa terdapat pada sebuah gedung, akan tetapi keseluruhan daripada gedung itulah pentas, yakni panggung dan tempat orang menonton. Sebab pada penampilan seni pertunjukan, tokoh dapat saja turun berkomunikasi dengan penontonnya atau ia dapat muncul dari arah penonton. Seperti istilah Shakespeare bahwa seluruh dunia ini adalah pentas, bahasa Inggrisnya yaitu kalau nggak salah all the world stage. Dengan begitu bisa saja setiap lingkungan masyarakat memiliki sebuah pentas yang memadai dan sesuai untuk mementaskan sebuah seni pertunjukan. Tata panggung. Panggung adalah tempat berlangsungnya sebuah pertunjukan di mana interaksi antara kerja penulis, lakon, sutradara, dan lakon. Jenis panggung yang sering digunakan adalah panggung proscenium, arena, dan trus. Jenis-jenis panggung. A. Panggung proscenium, panggung bingkai karena penonton menyaksikan aksi aktor dalam lahan melalui sebuah bingkai atau lengkungan proscenium.
Dalam panggung ini, drop dan wing terbuat dari kain hitam serta bahan. B. Arena. Panggung arena adalah panggung yang penontonnya duduk mengelilingi panggung. Penonton sangat dekat sekali dengan pemain, maka panggung arena dibuat secara terbuka atau tanpa atap dan tertutup. Panggung arena terbagi menjadi dua, yaitu full arena dan semi arena. Full arena. Full arena terdiri dari bentuk segi empat dan bentuk melingkar. Panggung pertunjukan berada di salah satu sisi yang lain. Kondisi ini menyebabkan penonton yang berada di salah satu sisi dan ruang penonton di sisi yang lain. Kondisi ini menyebabkan penonton yang berada di arena samping akan merasa kesulitan menikmati pertunjukan kesenian. Selanjutnya, semi arena. Semi arena terdiri dari bentuk tapal kuda dan bentuk letterbox. Jenis panggung yang ketiga, yaitu panggung trus. Panggung trus seperti panggung proscenium, tetapi 2/3 bagian depannya menjorok ke arah penonton. Pada bagian depan yang menjorok ini, penonton dapat duduk di sisi kanan dan kiri panggung. Panggung trus nampak seperti gabungan antara panggung arena dan panggung proscenium. Bagian-bagian panggung. Seorang penata panggung harus mengetahui bagian-bagian panggung secara mendetail, yaitu pertama, border. Border merupakan pembatas yang terbuat dari kain yang dapat dinaikkan atau diturunkan. Fungsinya untuk memberi batasan area permainan yang digunakan. Yang kedua yaitu backdrop. Backdrop merupakan layar paling belakang, yaitu kain yang dapat digulung atau dinaik turunkan dan membentuk latar belakang panggung. Yang ketiga yaitu batten. Batten disebut juga kakuan, yaitu perlengkapan panggung yang dapat digunakan untuk meletakkan atau menggantung benda dan dapat dipindahkan secara fleksibel. Yang keempat yaitu penutup atau fleece. Penutup atau fleece merupakan bagian atas rumah panggung yang dapat digunakan untuk menggantung set dekor serta menangani peralatan tata cahaya. Yang kelima yaitu rumah panggung atau stage house. Rumah panggung atau stage house merupakan seluruh ruang panggung yang meliputi latar dan area untuk tampil. Yang keenam yaitu catwalk atau jalan sempit. Catwalk atau jalan sempit merupakan papan atau jembatan yang dibuat di atas panggung yang dapat menghubungkan sisi satu ke sisi lain sehingga dapat memudahkan pekerja untuk menata perlengkapan. 4. Penutup atau fleece, bagian atas rumah panggung yang dapat digunakan untuk menggantung set, dekor, serta menangani peralatan tata cahaya. 5. Rumah panggung atau stage house, seluruh ruangan panggung yang meliputi latar dan area untuk tampil. 6. Catwalk atau jalan sempit, permukaan, papan, atau jembatan yang dibuat dari satu sisi ke sisi lain sehingga memudahkan pekerja dalam memasang dan menata peralatan. 7. Tirai besi, suatu tirai khusus yang dibuat dari logam untuk memisahkan bagian panggung dan kursi penonton. Digunakan bila terjadi kebakaran di atas panggung. Tirai ini diturunkan sehingga api tidak menjalar keluar dan penonton bisa segera dievakuasi. 8. Latar panggung atas, bagian latar paling belakang yang biasanya digunakan untuk memperluas area pementasan dengan meletakkan gambar perspektif. 9. Sayap atau side wing, bagian kanan dan kiri panggung yang tersembunyi dari penonton, biasanya digunakan para aktor untuk menunggu giliran saat sebelum tampil. 10. Layar panggung, tirai kain yang memisahkan panggung dan ruang penonton, digunakan atau dibuka untuk menandai dimulainya pertunjukan, ditutup untuk mengakhiri pertunjukan. 11. Trap jangkit, area pemain atau panggung yang biasanya bisa dibuka dan ditutup untuk keluar masuk pemain dari bawah panggung. 12. Tangga, digunakan untuk naik ke bagian atas panggung secara cepat. Tangga lain biasanya diletakkan di belakang atau di samping panggung sebelah luar.
13. Apron, daerah yang terletak di depan layar atau persis di depan bingkai proscenium. 14. Bawah panggung, digunakan untuk menyimpan 14. Bawah panggung digunakan untuk 14. Bawah panggung digunakan untuk menyimpan peralatan set. Terkadang di bagian bawah ini juga terdapat kamar ganti pemain. 15. Panggung adalah tempat pertunjukan dilangsungkan. 16 adalah ruang pengendalian. Ruang pengendalian adalah ruang yang digunakan untuk mengendalikan cahaya dan suara. Yang ke-17 adalah bar. Bar adalah tempat yang digunakan untuk menjual makanan dan minuman. Yang ke-18 adalah foyer. Foyer adalah tempat di mana penonton menunggu sebelum pertunjukan dimulai. Yang ke-19 adalah tangga. Tangga adalah peralatan yang digunakan untuk naik dari lantai satu ke lantai lainnya. Yang ke-20 adalah auditorium. Auditorium adalah ruang tunggu penonton di panggung proscenium. Yang ke-21 adalah ruang ganti pemain. Ruang ganti pemain terletak di bagian bawah panggung belakang. Yang kedua adalah tata cahaya atau lighting. Lighting adalah penataan peralatan pencahayaan. Dalam hal ini, lighting digunakan untuk memberikan pencahayaan pada panggung dan untuk mendukung suatu pementasan. Karena tanpa adanya pencahayaan, pementasan tidak akan terlihat oleh penonton. Dan dalam hal itu merupakan fungsi utama dari tata cahaya. Dalam teater, lighting dibedakan menjadi dua. Yang pertama, lighting sebagai pencahayaan. Dalam teater, lighting dibedakan menjadi dua. Yang pertama, lighting sebagai penerangan. Lighting sebagai penerangan digunakan hanya sebatas untuk menerangi panggung agar pementasan dapat terlihat. Yang kedua adalah lighting sebagai pencahayaan. Lighting sebagai pencahayaan berfungsi sebagai unsur artistik sebuah pementasan. Dan dalam hal ini bermanfaat untuk membentuk dan mendukung suasana sesuai dengan tuntutan naskah. Dalam tata cahaya ada beberapa unsur penting yang harus diperhatikan, antara lain 1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan, yaitu tersedianya cukup lampu, kabel, holder, dan beberapa peralatan yang berhubungan dengan lighting dan listrik. Tidak ada standar yang pasti seberapa banyak perlengkapan tersebut. Semuanya tergantung dari kebutuhan naskah yang akan dipentaskan. 2. Tata letak dan titik fokus. Tata letak adalah penempatan lampu, sedangkan titik fokus adalah daerah jatuhnya cahaya. Pada umumnya, penempatan lampu dalam pementasan adalah di atas dari arah depan panggung, sehingga titik fokus tepat berada di daerah panggung. Dalam teorinya, sudut penempatan dari titik fokus yang paling efektif adalah 450 di atas panggung. Namun semuanya itu sekali lagi bergantung dari kebutuhan naskah. Teks lain mengatakan idealnya lighting dan sebuah pementasan apapun jenis pementasan itu, tata cahaya harus menerangi setiap bagian dari panggung, yaitu dari arah depan, dari arah belakang, dari atas dan bawah, kiri dan kanan, serta bagian tengah. 3. Keseimbangan warna. Maksudnya adalah keserasian penggunaan warna cahaya yang dibutuhkan. Hal ini berarti lighting man harus memiliki pengetahuan tentang warna. 4. Penguasaan alat dan perlengkapan. Artinya lighting man harus memiliki pemahaman mengenai sifat, karakter, cahaya, dan perlengkapan tata cahaya. Tata cahaya sangat berhubungan dengan listrik, maka Anda harus berhati-hati jika sedang bertugas menjadi lighting center atau penata cahaya. 5. Pemahaman naskah, artinya lighting man harus paham mengenai naskah yang akan dipentaskan. Selain itu juga harus memahami maksud dan jalan pikiran sutradara sebagai penguasa tertinggi dalam pementasan. Dalam sebuah pementasan, semua orang memiliki peran yang sama pentingnya antara satu dengan lainnya. Jika salah satu bagian terganggu, maka akan mengganggu jalannya proses produksi secara keseluruhan. Begitu pula dengan tukang tata cahaya. Dia juga menjadi bagian penting selain sutradara dan aktor. Di samping make up, stand manager, dan unsur lainnya,
Dengan kata lain, lighting man juga harus memiliki disiplin yang sama dengan semua pendukung pementasan. Dari paparan di atas, semua dapat dicapai dengan belajar mengenai tata cahaya dan unsur pendukung lainnya. Istilah dalam tata cahaya. Lampu, yaitu sumber cahaya, ada bermacam-macam tipenya, seperti part 38, halogen, spot, follow light, focus light, dan lain-lain. 2. Holder, yaitu dudukan lampu. 3. Kabel, yaitu penghantar listrik. 4. Dimmer, yaitu piranti untuk mengintensitas cahaya. 5. Main light, cahaya yang berfungsi untuk menerangi panggung secara keseluruhan. 6. Footlight, yaitu lampu untuk menerangi bagian bawah panggung. 7. Wing light, yaitu lampu untuk menerangi bagian sisi panggung. 8. Footlight, yaitu lampu untuk menerangi panggung dari bagian depan. 9. Backlight, lampu untuk menerangi bagian belakang panggung, biasanya ditempatkan di panggung bagian belakang. 10. Silhouette light, yaitu lampu untuk membentuk siluet pada backdrop. 11. Upper light, yaitu lampu untuk menerangi bagian tengah panggung, biasanya ditempatkan tepat di atas panggung. 12. Tool, yaitu peralatan pendukung tata cahaya, misalnya circuit breaker atau sekring, tang, gunting, isolator, solder, palu, test pen, cutter, avometer, saklar, stop kontak, jumper, dan lain-lain. 15. Seri light, lampu yang diinstalasi secara seri atau sendiri. Dalam tanda kurung, satu channel atau satu lampu. Parallel light, lampu yang diinstalasi secara paralel, satu channel beberapa lampu. Kan apa itu dekorasi? Ya, dekorasi sendiri merupakan suatu elemen visual yang mencakup seluruh area dalam pertunjukan atau permainan. Elemen visual tersendiri meliputi yang pertama ada batu-batuan, kedua tumbuhan, yang ketiga ada perabot rumah tangga, dan yang keempat adalah benda alam lainnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tujuan dan fungsi dari dekorasi. Tujuannya sendiri adalah untuk memperjelas suatu latar dalam suatu pertunjukan, dan fungsinya adalah untuk menghidupkan suasana saat pentas dimulai. Dan untuk perlengkapan dekorasi sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu ada yang pertama perlengkapan pada alam terbuka, dan yang kedua perlengkapan pada alam tertutup. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja faktor yang perlu diperhatikan dalam dekorasi. Ya, yang pertama ada keselarasan dengan sumber ide, konsep pertunjukan. Dan yang kedua ada keserasian kondisi pentas. Ketiga ada keseimbangan antara kualitas dan kuantitas. Yang keempat ada identitas yang berguna sebagai penuntun untuk menebak ide yang akan dipaparkan. Ya, selanjutnya ada perlengkapan yang diperlukan dalam dekorasi, yaitu ada drop atau tirai, properti, flat, terus plastic pieces, dan art curtain, tormentor, teaser, wing, dan borden sindorama. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.